Aina. Halo, aku Adel. Halo, aku Dava. Halo, aku Grisel. Halo, aku Alita. Aku Marcelino. Halo, aku Ajeng. Sudah. Halo, saya Fabio. Oke, di sini kami akan membahas judul yang berjudul Analisis Perkembangan Psikologi Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Tangerang pasca kejadian. Sebelum masuk ke kronologinya, kami akan menjelaskan apa itu pengertian kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kekerasan seksual menurut Collier tahun 1992 dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang bermakna seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran atau korban, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara eksplisit maupun implisit. Kasus kekerasan seksual ini kerap kali terjadi bahkan di lingkungan yang dinilai aman. Hal ini menimbulkan dampak yang traumatik bagi korban. Menurut Lonergan tahun 1999, pengalaman traumatik adalah suatu kejadian yang dialami oleh seseorang, oleh individu, dan yang menyebabkan ketidakstabilan emosi. Hal ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang, jam, hari, bulan, bahkan tahunan. Trauma yang dialami oleh korban dapat mempengaruhi perilaku sosialnya, kehidupannya. Hal ini tersebut umumnya diproyeksikan dalam bentuk kecemasan, penarikan diri dari lingkungan sosial, hingga kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Dan merujuk pada riset data statistik yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA), tercatat sebanyak 23.661 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia pada tahun 2024, dengan korban yang didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 20.494 korban dan 5.194 orang korban laki-laki. Baik, kita lanjut saja langsung ke kronologi kejadian. Jadi, kronologi kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan, Yusmiati, teman SMA Sudirman yang telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual sekaligus pemimpin Panti Asuhan di Tangerang, mengatakan ide mendirikan Panti Asuhan tercetus setelah Sudirman mengadakan pengajian di kampungnya puluhan tahun silam. Saat lulus SMA, Sudirman kesulitan mencari pekerjaan sehingga memutuskan ingin
ngajar ngaji saja, kata Yusmianti. Ide itu disambut positif dan didukung teman-teman Sudirman. Setelah berjalan, peserta pengajian disebut terus bertambah. Banyak orang, kata Yusmianti pun percaya pada Sudirman sehingga menitipkan anak-anaknya. Ternyata makin banyak yang mengirimkan anak-anak untuk diasuh. Disitulah terbentuk panti asuhan, kata Yusmianti pada Senin. Karena merasa apa yang dilakukan Sudirman baik, teman-teman terus mendukung, termasuk mendonasikan uang untuk pembangunan panti asuhan. Kata Yusmianti, kata Yusmianti lagi sih? Oke. Karena merasa apa yang dilakukan Sudirman baik, teman-teman terus mendonasikan, salah. Karena merasa apa yang dilakukan Sudirman baik, teman-teman terus mendukung termasuk mendonasikan uang untuk pembangunan panti asuhan itu. Saya sama teman-teman juga inisiatif menggerakkan, ayo kita bangun, kata Tati Herwati. Teman Sudirman lainnya, bersama Yusmiati dan Dean Desvi, Herawati lantas menjadi donatur dan orang tua asuh di panti asuhan tersebut. Anto, warga sekitar panti yang kini berusia 44 tahun, mengaku sempat mengikuti pengajian yang diadakan Sudirman saat masih SMA, kira-kira pada tahun 1997. Saat itu, kata Anto, ada ustadz yang diundang ke pengajian sehingga sejumlah warga tertarik ikut serta. Pada masa itu, Anto mengklaim sejumlah warga sekitar telah menyadari perilaku menyimpang Sudirman. Anak-anak kecil kerap dipegang-pegang oleh Sudirman, klaim Anto. Meski tak sampai terjadi pemaksaan hubungan intim, namun Anto menyebut Sudirman royal, kerap memberikan uang, beras, atau sayuran kepada warga sekitar. Enggak sedikit juga orang sini yang dapat bantuan dari Sudirman, kata Anto kepada wartawan Felix Jody Kinarwan yang dilaporkan melalui BBC News Indonesia Senin 7 Oktober. Karena itu, menurut Anto, tingkah laku Sudirman yang kerap menyentuh anak kecil itu jadi semacam rahasia umum. Kadang kalau terawih, dia Sudirman yang jadi imam, saya sholat lagi, berasa nggak sah, kata Anto. Namun, Anto menegaskan, ia dan warga lain tidak tahu bila apa yang terjadi di panti asuhan begitu parah. Selama ini, ia tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari di panti. Apalagi bangunannya dikelilingi pagar tinggi yang selalu tertutup rapat. Anto tidak menyangka anak-anak di panti menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun. Kita sudah tahu dia kayak begitu, berbeda, tapi nggak ada pemikiran dia mau melakukan kekerasan seksual, kata Anto. Selain Sudirman, 2 pengurus panti bernama Yusuf Bahtiar dan Yandi Supriyadi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Desvi selaku pendamping korban, yakni menitipkan Yusuf ke Sudirman di panti agar anaknya bisa menimba ilmu. Anto membuat klaim bahwa Sudirman lihai mengambil hati orang-orang sehingga banyak yang menjadi donatur panti. Anto bilang, dulu dia dan anak-anak lain sempat dimanfaatkan untuk mencari donatur. Kita dibawa ketemu donatur, saya dibilang anak yatim, kan kurang ajar, kata Anto. Padahal kita ini masih ada bapak, masih ada emak. Desvi mengatakan, ia dan para donatur lain tertipu karena performa Sudirman begitu rapi, manis, dan agamis. Warga setempat bilang, dia baik, suka sedekah, berbagi macam di mana-mana, kata Desvi yang dikenal juga sebagai aktris sinetron. Di depan saya juga keseringan lidahnya berzikir. Atas alasan itu, Desvi kerap mengenalkan Sudirman ke teman-temannya yang sesama selebritas di dunia hiburan, yang kemudian ikut memberikan donasi bagi panti asuhan yang dikelola oleh pelaku. Semua baru terkuak pada bulan Mei lalu, setelah salah satu korban yang keluar dari panti asuhan mengadu kepada Desvi bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual. Mulanya Desvi tidak percaya, namun apalagi Sudirman adalah temannya sejak SMP yang dilihat selalu berperilaku baik. Desvi kemudian Koordinasi. Baca sampai mana tuh? Desvi aja langsung, Desvi kemudian. Iya. Mana? Desvi kemudian. Desvi tidak. Kemudian. Desvi kemudian berkoordinasi. Oh, ya. Desvi kemudian berkoordinasi dengan Yusmiati dan Tati yang mengklaim juga mereka mendengar cerita yang serupa. Ketiganya segera mengumpulkan informasi dan menemukan ada banyak anak lain yang mengaku telah menjadi korban kekerasan seksual sejak awal panti asuhan ini berdiri. Panti ini sudah berdiri nyaris hampir 20 tahun yang lalu. Itu yang saya merasa bodoh
Saya merasa kecolongan padahal saya tiap bulan ketemu mereka setiap ada Muharram, Ramadan. Kata Desvi, saya merasa berdosa sama anak-anak ini. Makanya saya berjuang untuk membela mereka. Pada awal Juli, setelah diyakinkan, Desvi seorang korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota yang kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Sudirman, Yusuf, dan Yandi. Sudirman dan Yusuf telah ditangkap polisi. Namun sementara Yandi kini masih dalam pengejaran oleh polisi. Dari kejadian ini, beberapa anak memiliki dampak psikologi berupa gangguan kecemasan yang selalu menghantui seperti stres, bersikap murung, dan takut terhadap orang lain. Hal pengasuhan anak diatur dalam bab 7 bagian ke-1 pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu sebagai berikut. Pengasuhan anak ditujukan pada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan adalah lembaga yang sah bergerak dalam pengasuhan anak. Dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama. Maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dalam melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Dampak Dampak serius yang ditemukan oleh anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual diantaranya ialah yang pertama, rendahnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri anak yang rendah seringkali disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan ia akan mengalami kekerasan lagi. Hal ini akan menyebabkan perkembangan anak terhambat. Anak akan sulit menunjukkan sikap inisiatif dalam memecahkan masalah, bukan mengalami kesulitan bergaul, bahkan mengalami kesulitan bergaul. Sama halnya yang terjadi pada salah satu anak atau korban yang mengatakan takut jika bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal dan merasa minder dengan lingkungan sekitar. Hal yang diungkapkan bahwa kejadian yang terjadi pada anak sekolah meruntuhkan apa yang telah dicita-citakan telah direnggut setelah kejadian tersebut. Mereka mengatakan bahwa seperti harga diri bagi mereka telah hilang atau menganggap diri mereka orang yang sudah ternodai. Hal ini dirasakan oleh hampir semua korban yang mengalami perasaan yang rendah diri terhadap orang luar masyarakat. Yang kedua yaitu mengalami trauma. Kekerasan yang dialami oleh anak akan menimbulkan luka hati dan juga trauma pada anak. Dampaknya dalam kehidupan anak selanjutnya akan sangat besar. Salah satunya depresi, stres, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sosial serta aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah perasaan tidak berguna. Anak-anak yang sering mengalami kekerasan dapat mengembangkan perasaan tidak berguna di dalam dirinya. Bukan hanya itu, namun juga adanya perasaan tidak bermanfaat dan tidak bisa ditolong akan berkembang dalam kejiwaan anak. Yang keempat yaitu bersikap murung. Anak-anak identik dengan keceriaan, namun tindak kekerasan yang telah dialami merampas senyum dari wajah seorang anak. Perubahan yang cukup drastis pada kondisi emosional anak akan langsung terlihat. Kemudian yang kelima yaitu sulit mempercayai orang lain. Anak yang mengalami kekerasan merasa kehilangan figur orang dewasa yang bisa melindunginya. Karena itulah, sedikit demi sedikit kepercayaannya kepada orang lain akan mulai terkikis, dan anak akan sulit menaruh kepercayaan dan keyakinan pada orang dewasa. Kemudian yang terakhir, nomor 6 yaitu secara mental. Dampak yang satu ini dirasakan beberapa anak setelah kejadian yang dialami oleh sang anak. Hal tersebut tergantung di mana area pelaku melakukan kekerasan pada anak, seperti area intim atau pelaku melakukan tindakan kekerasan lainnya di saat kejadian seperti mencekik dan memukul sang anak. Baik,
Studi tentang perkembangan psikologi korban kekerasan seksual di panti asuhan setelah kejadian merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks penanganan masalah sosial dan psikologis yang dihadapi oleh anak-anak yang mengalami kekerasan. Kejadian kekerasan seksual pada anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tapi juga dampak psikologis yang mendalam dan yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang. Di panti asuhan, anak-anak ini membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif, terapi psikologis yang intensif serta dukungan sosial yang memadai untuk membantu mereka memulihkan diri dan berkembang dengan baik. Perkembangan psikologis mereka sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari pengalaman traumatik yang dialami, kualitas dukungan dari lingkungan panti asuhan, hingga pendekatan yang diterapkan oleh tenaga pendidik dan psikolog. Panti asuhan harus berperan sebagai lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat mulai memproses trauma mereka dan mendapatkan keterampilan hidup yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Secara keseluruhan, analisis perkembangan psikologi korban kekerasan seksual di Panti Asuhan Tangerang pasca kejadian menunjukkan bahwa pemulihan psikologis anak-anak korban kekerasan memerlukan pendekatan yang holistik, intervensi psikologis yang tepat, pendampingan sosial yang berkelanjutan, dan perhatian terhadap kesejahteraan mental. Mereka perlu untuk membantu para korban untuk mengatasi trauma dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Para korban juga harus berani untuk speak up ke orang lain dan berani untuk menyuarakan hak diri mereka. Begitu juga dengan tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu yang mendukung penyembuhan dan rekonstruksi identitas anak yang rusak akibat kekerasan seksual. Diperlukan juga kolaborasi antara pihak pendidik, tenaga medis, psikologis, dan Diperlukan kolaborasi antara pihak pendidik, tenaga medis, psikolog, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada anak-anak korban kekerasan seksual ini, agar mereka dapat berkembang dengan sehat secara fisik, emosional, dan juga sosial. If you true, it's okay. I will take back my report. But not true, I will do report and make sure you inside. Sementara itu, di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang santri laki-laki berusia 9 tahun mendapat kekerasan seksual dari 2 orang kakak kelasnya. Perbuatan itu terjadi di dalam kelas di lingkungan pesantren tempat mereka menimba ilmu, Sabtu 14 Mei 2022 lalu. Korban tak berdaya lantaran kedua terduga pelaku mengancam akan memukulnya jika berani memberitahu orang lain dan guru. Peristiwa yang menimpa bocah itu terbongkar setelah ia pulang ke rumah dan bercerita pada orang tuanya. Kasus kekerasan seksual itu telah dilaporkan ke Polresta Deli Serdang dan Komnas Perlindungan Anak. Jadi bujuk rayunya ada di sana, dilakukan. Lalu kemudian janji-janji. Kemudian juga diarahkan pada ancaman dan seterusnya. Jadi proses itu bukan sekali, 2 kali. Nah pada saat dia sudah tidak tahan lagi, kira-kira 5 hari yang lalu, dia baru mengadu pada ibunya. Jadi memang betul-betul sudah diincar dari